Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Nah, yang pertama untuk bilangan rasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan ya, yang mana A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berikut contoh-contoh bilangan rasional. Untuk yang pertama 5. Kenapa 5 itu merupakan bilangan rasional? Karena 5 itu bisa kita ubah bentuk ke dalam bentuk pecahan. Misalnya 5 per 1, 10 per 2, dan lain sebagainya. Kemudian B, 0,25. Walaupun di sini dia bentuk desimal, tapi kita lihat. Untuk bentuk desimal berikut bisa kita ubah atau kita buatkan ke dalam bentuk pecahan, yaitu sama saja dengan 1 per 4. Kemudian untuk yang C 0,090909 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ini kan desimal berulang. Nah, bentuk ini juga merupakan bilangan rasional karena bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per 11. Kemudian berikutnya itu adalah akar 4 dengan akar 1 per 25. Bentuk ini juga merupakan bilangan rasional karena akar 4 itu kan 2, akar 4 2, jadi 2 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, misalnya 2 per 1, 4 per 2, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk akar 1 per 25 itu sama saja dengan 1 per 5. Jadi berikut contoh-contoh dari bilangan rasional. Oke, kita lanjut ke persamaan rasional. Nah, untuk persamaan rasional itu adalah persamaan dalam bentuk pecahan. Ingat ya, rasional itu sama saja bentuk pecahan. Nah, yang mana di sini penyebutnya itu memuat variabel. Sekarang perhatikan bentuk persamaan berikut. Di sini ada 6 bentuk persamaan. Kalau kita lihat manakah yang merupakan persamaan rasional? Ingat ya, persamaan rasional itu penyebutnya itu harus memuat variabel. Kalau yang A itu tidak ada penyebut yang memuat variabel, begitu juga untuk B. Nah, jadi yang memenuhi itu adalah bentuk C, kemudian bentuk yang D, dan bentuk yang F gitu. Jadi ini merupakan bentuk persamaan rasional. Lanjut ke contoh persamaan rasional. Nah, misalkan di sini ada 2x per x ditambah 6 sama dengan 5 per x dikurang 1. Oke, kita selesaikan. Jadi ini boleh dikali silang ya. Jadi 2x dikali x dikurang 1 sama dengan 5 dikali x tambah 6. Maka 2x dikali x kuadrat, 2x dikali negatif 1 itu adalah negatif 2x, sama dengan 5 dikali x itu adalah 5x, 5 dikali 6 itu adalah 30. Kemudian kita jadikan ke satu ruas yang sama, maka 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 5x dikurang 30 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada yang sejenis kan? Maka jadinya 2x kuadrat negatif 2x dikurang 5x itu adalah negatif 7x. Kemudian dikurang 30. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita tentukan faktor-faktor dari bentuk persamaan kuadrat tersebut. Yang mana di sini A-nya itu tidak sama dengan 1. Oke, berarti kita cari faktornya. 2 dikali negatif 30 itu kan negatif 60. 2 dikali negatif 30 itu adalah negatif 60. Kemudian kita cari kalau dikalikan dua bilangan faktor tersebut, kalau dikalikan itu adalah negatif 60, kalau dijumlahkan itu adalah negatif 7. Maka yang memenuhi itu adalah negatif 12 dengan 5. Ya enggak? Jadi negatif 12 kalau ditambah 5 hasilnya adalah negatif 7. Maka, nah untuk penyelesaian
faktor dari persamaan kuadrat untuk A tidak sama dengan 1 sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, silakan lihat ya. Kemudian, jadi kita lihat di sini, maka faktornya 2x dikurang 12 dikali 2x ditambah 5 per 2. Selanjutnya, ini bisa kita cari lagi faktornya. 2 dikali x dikurang 6, 2 dikali x, 2x, 2 dikali negatif 6 itu adalah negatif 12 dikali 2x tambah 5. Kemudian ini bisa disederhanakan, 2 dibagi 2 itu adalah 1. Maka faktor dari soal ini adalah x dikurang 6 dikali 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya, maka x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 5 per 2. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari persamaan 2x per x tambah 6 sama dengan 5 per x kurang 1 itu adalah negatif 5 per 2, 6. Oke, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan rasional. Kalau pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Ingat, kalau ada rasional itu artinya dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Nah, untuk langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu sebagai berikut. Nah, pertama kita buatlah ruas kanan itu menjadi 0. Itu langkah pertama. Untuk yang kedua, ruas kiri itu kita jadikan dalam bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai-nilai pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang keempat, kita tentukan nilai-nilai syarat untuk penyebut, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian langkah kelima, kita letakkan nilai-nilai pembuat 0, pembilang dan penyebut tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda setiap intervalnya, maksudnya kita tentukan dia bernilai positif atau negatif pada wilayah tersebut. Kemudian langkah ke-6, baru kita tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada 5x dikurang 3 per x dikurang 6 lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk yang kedua, 3 per 1 dikurang 2x kurang dari sama dengan x per 1 dikurang 2x. Nah, untuk yang ketiga, x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 per 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita ke penyelesaian yang pertama. Nah, ingat langkah pertama dalam penyelesaian pertidaksamaan rasional, kita jadikan ruas kanan itu dengan 0. Maka jadinya 2 ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya dikurang ya, jadi 5x dikurang 3 per x dikurang 6 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian ruas kiri kita jadikan bentuk pecahan, dia hanya boleh memiliki satu bentuk pecahan saja. Ini kan enggak, ini pecahan, ini bilangan bulat, maka ini kita operasikan terlebih dulu. Maka kita samakan penyebutnya, di sini kan ada 1, jadi penyebutnya x dikurang 6, atau penyebutnya x kurang 6. Jadi x kurang 6 dibagi x kurang 6 itu adalah 1 kan, jadi 1 dikali 5x dikurang 3 itu adalah 5x dikurang 3. Kemudian x dikurang 6, di sini kan ada 1, jadi x kurang 6 bagi 1 x kurang 6, jadi 2 dikali x dikurang 6 lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya 5x dikurang 3 negatif 2x, kemudian negatif 2 dikali negatif 6 itu adalah positif 12. Nah, langkah selanjutnya jadi ada yang sejenis kan, jadi 5x dikurang 2x itu adalah 3x, negatif 3 ditambah 12 itu adalah 9. Nah, selanjutnya kita cari, nah untuk ruas kiri kan sudah dalam bentuk
pecahan. Ingat, ini sudah dalam bentuk pecahan, dia maunya hanya ada satu pecahan saja. Kemudian kita cari pembuat nol untuk pembilang terlebih dulu. Cari pembuat nol untuk pembilang. Nah, pembilangnya itu adalah 3x ditambah 9. Jadi 3x ditambah 9 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 9, jadi x-nya itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita cari pembuat 0 untuk penyebutnya. Maka x dikurang 6 kan penyebutnya, jadi x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah titik pembuat nolnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat syarat untuk penyebut. Nah, di sini kan penyebutnya itu kan pembuat nolnya kan 6, berarti ingat dalam bentuk pecahan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena dia akan kalau dia sama dengan 0 maka hasilnya itu adalah tak terdefinisi. Jadi itulah syaratnya kenapa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi syarat penyebut kan x dikurang 6 tidak sama dengan 0. Maka x jika dan hanya jika x itu tidak sama dengan 6 ya, jadi dia itu tidak boleh 6 gitu. Kemudian kalau sudah, kita buatkan titik pembuat nol tersebut pada garis bilangan. Tadi kita punyanya negatif 3 dengan 6, kita buat pada garis bilangan. Nah, langkah selanjutnya kita buat bulatan hitam atau putihnya dengan cara melihat tanda pertidasaman. Di sini ada tanda sama dengan, berarti dia hitam. Nah, kalau untuk pembilang dia bisa hitam, tapi kalau untuk penyebut walaupun di sini ada tanda sama dengan, tapi dia tidak boleh bertanda hitam. Maka dia harus putih karena penyebutnya itu tidak boleh 6. Ingat ya, penyebut itu tidak boleh 6 gitu. Jadi dia harus putih. Putih itu mengartikan 6 itu tidak termasuk ke titik penyelesaian gitu. Lanjut, kita tentukan wilayah tersebut bernilai positif atau negatif dengan cara mengambil titik uji dari setiap wilayah tersebut. Nah, titik uji ya. Nah, misalkan untuk wilayah kiri ini saya ambil titik ujinya adalah negatif 4, kemudian untuk yang tengah saya ambil 0, dan untuk yang kanan saya ambil 10. Terserah ya kalian mau ambil berapa. Nah, kemudian kita buat bentuk rasionalnya atau bentuk pecahannya. Di sini 3x ditambah 9, kemudian untuk penyebutnya x dikurang 6. Kemudian kita substitusikan negatif 4. 3 dikali negatif 4 itu kan negatif 12. Jadi negatif 12 tambah 9 itu hasilnya adalah negatif ya. Kemudian negatif 4 dikurang 6. Negatif 4 dikurang 6 itu adalah negatif 10. Maka hasilnya juga negatif kan. Nah, selanjutnya nih bentuk yang ini kita lihat. Kita bagikan. Jadi negatif dibagi negatif maka hasilnya itu adalah positif. Oke, untuk yang titik ujinya 0, 3 kali 0 itu 0, 0 tambah 9 itu jadi hasilnya itu positif. 0 dikurang 6 itu adalah hasilnya negatif 6, maka di sini negatif. Maka positif dibagi negatif itu adalah negatif. Ingat ya, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk titik uji yang 10, 30 ditambah 9 itu positif. 10 dikurang 6 positif, maka positif bagi positif positif ya. Nah, langkah selanjutnya kita buatkan yang hasil ini pada garis bilangan. Jadi untuk wilayah kiri tadi hasilnya adalah bernilai positif, ini bernilai negatif, dan wilayah kanan bernilai positif. Selanjutnya kita tentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaian dengan cara melihat tanda pertidasamaan. Nah, di sini tanda pertidasamannya adalah lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari. Nah, kalau lebih dari ini wilayah yang kita pilih itu adalah wilayah yang bernilai positif. Jadi ini kan. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah, tinggal kita arsip. Nah, jadi
Penyelesaian pertidaksamaan dari bentuk ini adalah, kita lihat, X kurang dari sama dengan negatif 3. Ingat di sini kurang dari sama dengan negatif 3 ya, karena bulatannya hitam. Atau X lebih dari 6. Di sini tidak ada tanda sama dengan karena bulatannya putih. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Nah, di sini ingat kita jadikan satu ruas itu dengan 0. Maka kita pindahkan yang kanan ini ke kiri, jadinya 3/1 dikurang 2x dikurang x per 1 dikurang 2x. Nah, ini kebetulan penyebutnya sudah sama ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya tidak sama, kalian samakan dulu penyebutnya. Nah, ini penyebutnya udah sama, berarti kita bisa langsung. Nah, 3 dikurang x, 1 dikurang 2x kurang dari sama dengan 0. Maka ini kan sudah bentuknya satu pecahan. Kita cari pembuat 0 untuk pembilang. Pembilang itu 3 dikurang x. Maka x-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk pembuat 0 pada penyebut itu adalah x sama dengan setengah. Pembuat nolnya sudah. Langkah berikutnya kita buat syarat untuk penyebut, yang mana tidak boleh sama dengan 0. Jadi ingat, gimana caranya penyebut ini tidak boleh sama dengan 0? Berarti x itu tidak sama dengan setengah. Kita lanjut. Selanjutnya kita buatkan titik pembuat 0 tadi itu ke garis bilangan. Di sini untuk nilai pembuat nolnya itu adalah 3 dengan setengah kan. Jadi kita masukkan ke garis bilangan. Di sini setengah, di sini 3. Nah, selanjutnya kita buat tanda bulatannya itu hitam atau putih. Kalau dia penyebut, dia harus putih karena dia tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi setengah, jadi di sini harus putih. Nah, kita lihat untuk pembilangnya itu adalah hitam. Kemudian kita tentukan wilayah tersebut bernilai positif atau negatif. Oke, dengan cara mengambil titik uji dari wilayah tersebut. Oke, misalkan di sini untuk yang kiri, titik ujinya saya ambil 0, kemudian untuk yang tengah, di sini saya ambil 1, begitu untuk yang wilayah kanan saya ambil 10. Terserah kalian mau ambil berapa ya. Kemudian kita substitusikan ke bentuk yang pecahan tadi ya. Nah, bentuk ini. Oke. 3 dikurang 0 kan 3, berarti di sini positif. Kemudian 1 dikurang 0 positif. Jadi positif dibagi positif itu adalah positif. Kemudian untuk 1, 3 dikurang 1 itu kan 2, jadi positif. 1 dikurang 2 kali 1 itu kan 2, jadi 1 dikurang 2 itu negatif 1, maka di sini negatif. Jadi positif dibagi negatif itu adalah negatif. Kemudian untuk 10, jadi 3 dikurang 10 itu kan negatif 7, berarti negatif. Kemudian di sini juga negatif. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Nah, selanjutnya kita tulis wilayah tersebut pada garis bilangannya. Untuk wilayah ini tadi dia bernilai positif, tengahnya bernilai negatif, dan kanannya bernilai positif. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaian dengan cara melihat tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan. Berarti di sini kurang dari, ingat kalau kurang dari itu berarti wilayah negatif yang kita pilih. Maka disinilah letak himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut. Jadi kita arsir. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X-nya lebih dari 1/2 dan X kurang dari sama dengan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, nah kalau kita lihat ruas kanannya sudah 0, kemudian untuk ruas kiri di sini dia berupa bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini untuk menentukan pembuat nolnya, maka kita lihat ini bisa difaktorkan kan. Nah,
kita cari dulu faktornya. Untuk x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, faktornya adalah x ditambah 1 dikali x dikurang 5. Nah, untuk bagaimana cara menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan kalian lihat terlebih dulu. Nah, kemudian begitu juga untuk penyebut faktor dari 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 itu adalah 2x dikurang 3 dikali x dikurang 1. Oke, langkah selanjutnya kita cari pembuat 0 untuk pembilang terlebih dulu. Nah, di sini kan ada maksudnya ada dua faktor, berarti x tambah 1 sama dengan 0, itu hasilnya adalah negatif 1, dan untuk x dikurang 5 sama dengan 0 itu maka x-nya itu sama dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya 2x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2. Kemudian x dikurang 1 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 1. Jadi inilah nilai x pembuat 0-nya, yang mana nanti bakal kita buatkan pada garis bilangan ya. Ada x sama dengan negatif 1, kemudian sama dengan 5, ada 3/2, dan juga ada 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat cara penyebut itu, yang mana tidak boleh sama dengan 0. Gimana caranya agar dia tidak boleh sama dengan 0? Yaitu x itu tidak boleh sama dengan 3/2 atau x-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, tidak boleh sama dengan nilai ini ya, 3/2 dengan 1. Oke, langkah selanjutnya kita buatkan titik pembuat 0 pada garis bilangan. Kita lihat tadi ada negatif 1, ada 1, ada 3/2, dan ada 5. Nah, kemudian kita tentukan tanda bulatannya. Ingat kalau pembilang itu dia bulatannya itu hitam. Berapa tadi pembilang? Negatif 1 dengan 5. Negatif 1, kemudian 1 tadi itu putih karena dia penyebut. Ini juga putih karena dia penyebut, kemudian ini hitam, dia pembilang. Langkah selanjutnya kita tentukan wilayah tersebut bernilai positif atau negatif dengan cara mengambil titik uji dari setiap wilayah tersebut. Di sini kalau kita lihat ada 5 wilayah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menentukan wilayah tersebut bernilai negatif atau positif, kalian cari titik ujinya yang sesuai dengan interval yang diberikan ya. Oke, di sini untuk titik ujinya sudah saya buat. Nah, untuk wilayah ini saya ambil negatif 2. Untuk wilayah antara negatif 1 dengan 1 saya ambil 0. Kemudian untuk wilayah ini saya ambil 5/4 atau sama saja dengan 1,25. Kemudian untuk yang wilayah ini saya ambil 2, dan untuk wilayah ini saya ambil 10. Nah, kemudian seperti biasa kita substitusikan ke bentuk rasionalnya atau bentuk pecahannya. Jadi negatif 2 ditambah 1 itu kan negatif. Ke bentuk ini juga negatif, negatif 2 ke sini juga negatif, ini juga negatif. Tinggal kalian substitusikan ya. Berarti di sini negatif dikali negatif kan positif. Di bentuk ini positif. Ya, buat dulu. Nah, ini hasilnya adalah positif. Kelihatan ya. Saya ganti. Nah, negatif kali negatif positif. Ini juga positif. Maka positif dikali positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Selanjutnya, positif dikali negatif itu adalah negatif. Kemudian negatif dikali negatif itu positif. Jadi negatif dibagi positif itu adalah negatif. Nah, selanjutnya positif dikalikan negatif itu adalah negatif. Ini juga negatif, maka negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kemudian 2 kita substitusikan ke sini hasilnya positif, ke sini hasilnya negatif.
ke bentuk ini positif, ke sini positif, maka hasilnya ini kan negatif. Positif kali positif itu positif. Jadi negatif dibagi positif itu adalah negatif. Kemudian untuk titik uji yang terakhir di sini 10 kita masukkan ke semua ini ternyata bernilai positif ya. Boleh kalian hitung sendiri. Jadi di sini positif, ini positif, ini positif. Maka positif bagi positif itu positif. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buatkan pada garis bilangan. Ini tadi wilayah positif, kemudian ini wilayah, yang ini wilayah negatif, kemudian positif, negatif, dan positif. Buat ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaian dengan cara melihat tanda pertidaksamaan. Di sini tanda pertidaksamanya adalah lebih dari sama dengan. Ingat, kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, yang kita pilih itu adalah wilayah yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah yang positifnya. Ke kiri, yang tengah ini, kemudian yang kanan. Oke, tinggal kita arsir. Kita arsir. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X. Kita lihat yang kirinya dulu, X kurang dari sama dengan negatif 1 karena bulatannya hitam ya, atau yang tengah X lebih dari 1 dan kurang dari 3/2 ini, atau yang kanan X lebih dari sama dengan 5. Oke, jadi inilah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ketiga.